19 ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tema kita pada hari ini, meninggalkan masa lalu untuk melayani Tuhan. Meninggalkan masa lalu untuk meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak tokoh di Alkitab yang dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi mereka ini adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang terkenal, mereka bukan orang-orang hebat, mereka berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan bisa pakai mereka secara luar biasa. Contoh, yang pertama itu adalah Yosua. Yosua itu sebelum dia menjadi seorang pemimpin besar bagi orang Israel, dia itu adalah seorang abdi Musa. Abdinya Musa. Kalau dikatakan abdinya Musa, itu ibaratnya itu ajudannya Musa. Yang kedua, kita bisa melihat contoh orang biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa adalah Daud. Daud ini merupakan salah seorang raja dalam kerajaan Israel yang sampai hari ini namanya disebut orang. Padahal kalau kita melihat siapa Daud, Daud ini cuma seorang gembala kambing domba. Gembala kambing domba, Bapak Ibu. Lalu siapa contoh ketiga yang akan kita lihat hari ini, yang dia adalah dari orang biasa tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga itu adalah Elisa. Elisa ini adalah seorang yang berasal dari keluarga petani. Dari seorang keluarga petani, kerjanya itu membajak sawah. Tapi Tuhan panggil dia, Tuhan pakai dia, Tuhan kemudian menjadikan Elisa sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat background atau latar belakang dari Elisa ini adalah, kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, Elisa lahir dari keluarga petani dan percaya kepada Allah. Dia bukan orang yang luar biasa, hanya seorang keluarga petani. Yang kedua, dia hidup sederhana. Walaupun dia bukan petani sederhana. Nanti kita akan lihat itu. Yang ketiga, Elisa adalah orang yang patuh kepada Allah dan juga patuh kepada orang tua. Yang keempat, Elisa punya roh lemah lembut, tidak suka marah. Tidak gampang marah Elisa ini. Yang berikut, Elisa ini adalah tipe orang yang bersikap tenang, tidak gerasa gerusu. Dan Elisa adalah orang yang bersemangat, jujur dan setia. Dia seorang petani yang orang tidak pikir dia akan menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dari bagaimana Elisa dipanggil Tuhan, ini membuktikan bahwa siapa saja Tuhan bisa pakai. Amin, Bapak Ibu. Elisa orang biasa itu bisa dipakai Tuhan. Bapak Ibu dan saya orang biasa juga. Percaya Bapak Ibu, Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu dan saya sebagai alat
untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pada saat Elisa dipanggil oleh Tuhan, saat itu Nabi Elia sedang mencari seorang ajudan atau seorang pengganti. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa Nabi Elia itu adalah salah seorang nabi besar dalam kehidupan bangsa Israel. Nabi yang sangat-sangat disertai Tuhan. Pernah dikasih makan sama burung gagak. Pernah dia berperang dengan dewa-dewa Baal, tapi menang. Dan Elia udah tua, dia butuh seorang yang akan dipakai Tuhan untuk melanjutkan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Elia. Dan Elia mencari orang itu. Suatu ketika Elia pergi dan bertemu dengan Elisa yang saat itu sedang membajak di sawah. Lalu kemudian dikatakan bahwa Elia lalu mendekat melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ini pertanda. Begitu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, Elisa tahu ini pertanda bahwa Elia akan memberikan tongkat kenabian itu kepada Elisa. Maka kemudian Elisa meninggalkan ladangnya, sawahnya, dia pamitan kepada orang tuanya dan kemudian menjadi pelayan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat ada 3 bagian penting bagaimana Elisa dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Yang pertama, Elisa dipanggil saat ia sedang bekerja. Jadi Elisa ini dipanggil Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan, dia sedang bekerja. Bukan sedang tidur, Bapak Ibu. Kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama, ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Stop. Dikatakan Elisa sedang membajak. Elisa sedang membajak dengan lembunya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Elisa dipanggil oleh Tuhan, Elisa itu bukan seorang pemalas, Elisa itu bukan seorang pengangguran, tetapi Elisa ini adalah orang yang giat bekerja. Pada saat dia sedang bekerja membajak sawah orang tuanya, dia melakukan pekerjaan membajak itu dengan tulus hati. Elisa enggak bersungut-sungut. Dikatakan bahwa Elisa sedang bekerja membajak dengan 12 pasang lembu. Bapak Ibu tahu kenapa dia bawa 12 pasang lembu? Artinya hari itu Elisa mau bekerja dari pagi sampai sore. Dia mau selesaikan itu membajak sawahnya hari itu. Dia sudah persiapan 12 pasang lembu, dipersiapkan untuk membajak. Bukankah ini membuktikan bahwa Elisa itu adalah orang yang giat bekerja? Bukankah ini membuktikan bahwa Elisa itu adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya? Kalau begitu, mengapa Elia mencari orang yang suka bekerja untuk melayani? Mengapa Tuhan itu justru mencari orang yang giat bekerja? Terkadang ada orang sedang moncer-moncernya karirnya. Terkadang orang ada yang sedang karirnya lagi naik daun, proyeknya lagi di mana-mana. Terkadang ada orang yang luar biasa, usahanya lagi maju-majunya. Tapi Tuhan bilang, engkau harus melayani. Tapi Tuhan bilang, engkau harus melayani aku. Apakah kita bisa berkata, Bapak Ibu? Apakah kita bisa berkata, tunggu dulu Tuhan, jangan dulu Tuhan, saya masih ada proyek 10M. Apakah kita bisa mengatakan seperti itu?
pada saat Elia memanggil Elisa dan Elisa sedang membajak saat itu, dan apakah kemudian bisa Elisa mengatakan, tunggu dulu Nabi Elia, tunggu dulu, saya selesaikan dulu 2 petak lagi sawah saya? Tidak Bapak Ibu. Pada saat Elisa dipanggil Tuhan, ketika dia sedang membajak, dia kemudian meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Dalam ayat 20 dikatakan, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Jadi langsung Bapak Ibu, Tuhan panggil Elisa, Elisa langsung meninggalkan. Dia tinggalkan lembunya, dia tinggalkan itu bajaknya. Elisa tidak bilang, tunggu dulu saya selesaikan 2 petak lagi, 3 petak lagi, kan lumayan. Ada banyak orang yang berkata seperti itu. Saya sebenarnya mau melayani Tuhan, tapi saya sekarang pekerjaan saya sedang baik-baiknya, usaha saya sedang maju-majunya. Tunggu dulu Tuhan. Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, tapi mereka mengatakan, saya sekarang masih muda. Tunggu dulu Tuhan, nanti saya tunggu tua. Begitu tua, belum tua, sudah dipanggil Tuhan, berpulang ke rahmatullah. Ada orang yang ketika dipanggil Tuhan, dia sedang giat-giatnya bekerja, karirnya lagi naik, dipanggil Tuhan, lalu dikatakan, tunggu dulu Tuhan, karirku lagi naik. Tiba-tiba sebulan lagi di PHK. Ada banyak orang ketika dipanggil Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan, mereka mengatakan, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Setiap orang yang berkata tunggu dulu, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau membajak tapi menoleh ke belakang, kan begitu kata Yesus, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, tapi berkata, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, panggilan Tuhan itu bukan panggilan seperti di lampu merah. Begitu ada naik kendaraan lampu merah, Anda berhenti. Setelah lampu merah masih menunggu harus jadi kuning, siap-siap. Ternyata sebelum lampu hijau Bapak Ibu, listrik padam, nggak jadi hijau, macetlah semua di lampu merah. Ada banyak orang yang hidupnya mengalami kekacauan karena dia selalu berkata, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Tapi Elisa, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, Elisa langsung meninggalkan lembunya dan berlari mengikuti Elia. Walaupun dia adalah seorang tipe pekerja keras, walaupun Elisa itulah tipe orang yang giat bekerja, tapi begitu dia dipanggil Tuhan, dia langsung tinggalkan itu. Dia langsung mengikut Elia. Amin Bapak Ibu. Dan ada satu yang luar biasa dari Elisa ini adalah ketika dia sudah dipanggil Tuhan Bapak Ibu, dia kemudian menyembelih. Dikatakan bahwa dia menyembelih lembunya dan menggunakan bajaknya sebagai kayu bakar. Kok bisa Elisa ini ketika dia dipanggil Tuhan lalu kemudian dia menyembelih lembunya, lalu bajaknya itu kok dipakai sebagai kayu bakar? Kenapa enggak dipakai kayu biasa Bapak Ibu? Mengapa Elisa justru memakai bajaknya itu sebagai kayu bakar untuk masak lembu itu? Bapak Ibu tahu? Apakah waktu itu tidak ada kayu bakar lain Bapak Ibu? Apakah waktu itu tidak ada kayu di sekitar rumahnya Elisa? Pasti ada Bapak Ibu.
Tapi alasan mengapa Elisa menyembelih lembunya dan memakai bajak itu sebagai kayu bakarnya adalah semata-mata karena Elisa tidak mau lagi menoleh ke belakang. Amin, Bapak Ibu. Elisa mau mengatakan kepada dirinya dan juga kepada Tuhan bahwa sekarang aku ini bukan lagi seorang petani, tapi sekarang saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Jadi Elisa membakar itu bajaknya. Bisa aja kita bilang, wah ini Elisa ini kurang bijak ini. Kenapa bajaknya nggak dikasih ke tetangganya? Bisa aja kita berkata, aduh Elisa ini kenapa lembunya disembelih? Kenapa nggak dikasih aja ke adiknya? Tapi Elisa melakukan seperti itu karena dia juga sedang membangun sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dia sudah tinggalkan masa lalunya, dia sudah tinggalkan apa yang dikerjakan di masa lalu karena dia mau fokus sama Tuhan. Saya ingat sebuah pujian rohani yang mengatakan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah hafal lagu itu. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan berat jalanku. Tapi saya suka bait keduanya. Bait keduanya bilang begini. Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Apa yang ditinggalkan terindah itu? Pekerjaannya. Terkasih dalamku telah aku lepaskan, asal hati Tuhan merasa senang selamanya. Kan begitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, telah aku lepaskan. Terkasih dalamku telah aku tinggalkan. Dan itu yang dilakukan oleh Elisa. Dia tinggalkan apa yang paling indah dalam hidupnya. Dia lepaskan apa yang sudah dia miliki selama ini. Karena dia mau fokus, mau melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Melayani Tuhan itu tidak harus jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu panas, saya minta ampun. Melayani Tuhan itu tidak harus meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu tidak harus kita meninggalkan profesi kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah walaupun kita bekerja, walaupun kita punya aktivitas sehari-hari, apapun pekerjaan kita, jangan lupa jadikan Tuhan jadi yang nomor satu. Amin Bapak Ibu. Jadikan Tuhan yang jadi nomor satu. Karena justru pada saat kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas, karena kita menjadikan Tuhan itu menjadi nomor satu di dalam pekerjaan kita, bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, tapi menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Amin. Menghadirkan Tuhan dalam usaha kita, menghadirkan Tuhan dalam hari-hari kita. Yang kedua, kalau yang pertama tadi Elisa dipanggil saat dia sedang bekerja. Yang kedua, Elisa dipanggil Tuhan pada saat dia sedang dalam ekonomi yang baik-baik saja. Elisa dipanggil oleh Tuhan saat Elisa waktu itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Elisa waktu itu dalam bahasa hari ini adalah orang kaya. Apa buktinya? Elisa ini orang kaya. Kita perhatikan Bapak Ibu kembali ayat 19. Firman Tuhan berkata, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa punya berapa lembu Bapak Ibu? 12 pasang. 12 pasang berapa ekor Bapak Ibu? 24. Harga satu lembu hari ini berapa Bapak Ibu? Berapa puluh juta harga satu lembu hari ini? Kasih 15 juta saja. Seingat saya sapi itu, lembu itu mahal Bapak Ibu ya. Rata-rata di atas 15 juta. Kali
24. 15 kali 20 ekor saja sudah 300 juta. 4 kali 15, 60. Berarti kalau hari ini dengan harga 1 ekor lembu 15 juta, Elisa mempunyai harta saat itu 360 juta. Berapa ribu tahun yang lalu, Bapak Ibu? Elisa memang seorang petani, tapi dia bukan petani yang tidak punya apa-apa. Elisa memang dia seorang petani, tapi dia adalah seorang petani yang mempunyai 12 pasang lembu yang berjumlah 24 ekor. Dan pada saat itu ada 2 binatang yang dianggap sebagai binatang tabungan yang berharga. Yang pertama itu adalah kuda. Yang kedua adalah lembu. Kalau punya lembu 24 ekor, apakah kita bisa mengatakan bahwa Elisa itu adalah orang yang kurang diberkati? Kalau punya lembu 24 ekor, Bapak Ibu, apakah Elisa itu bisa dikatakan sebagai orang yang miskin? Tidak, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kita jalan-jalan ke desa, hari ini atau besok lusa kita jalan-jalan ke desa, ketemu sama orang yang punya lembu 24 ekor. Bayangin Bapak Ibu, berapa liter susu yang dihasilkan setiap hari. Elisa dipanggil Tuhan pada saat dia kondisi ekonominya sedang baik-baik saja. Elisa itu bukan petani bangkrut. Elisa itu bukan seorang petani miskin yang dia menyewa lahan dan tidak punya sapi lembu untuk membajak. Tapi Elisa adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia seorang yang kaya, punya 12 pasang lembu. Tapi dia rela meninggalkan semua itu untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Elisa mempunyai banyak uang, mempunyai banyak lembu, tapi dia tinggalkan semua itu karena dia mau menyenangkan hati Tuhan, mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan, Elisa tinggalkan semua itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua di tempat ini pasti butuh uang, betul Bapak Ibu ya. Ada di sini Bapak Ibu nggak butuh uang? Semua urusan harus pakai uang. Semua urusan harus pakai uang Bapak Ibu. Makanya orang nggak punya uang bisa-bisa apa Bapak Ibu? Kalau orang nggak punya uang, katanya kalau orang nggak punya uang Bapak Ibu sudah seperti hidup di neraka, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak orang bilang kalau nggak punya uang sudah seperti hidup di neraka. Hidup ini sudah seperti berakhir saja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang yang menghabiskan waktunya hanya demi uang. Bekerja dari pagi, siang, sore, malam. Bahkan sampai lupa hari Minggu adalah hari untuk memuji Tuhan. Bahkan sampai lupa hari Minggu itu adalah hari untuk ketemu sama Tuhan. Hanya karena uang, cuan Bapak Ibu. Orang rela melakukan apa saja, yang penting punya uang. Tapi itu gak berlaku sama Elisa. Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia tinggalkan itu semua uangnya. Dia tinggalkan itu semua lembunya. Bahkan dikatakan tadi bahwa dia menyembelih lembunya, dimakan bersama-sama, dimakan bersama dengan saudara-saudaranya, dimakan bersama dengan orang-orang yang bersama-sama dengan Elisa. Elisa sadar bahwa hidup ini tidak hanya berbicara mengenai uang.
Elisa tahu bahwa hidup ini tidak hanya berbicara mengenai cuan. Kita memang butuh uang. Karena kalau kita nggak punya uang, rasanya seperti di neraka. Tapi bukan berarti karena kita butuh uang, segala sesuatu kita prioritaskan untuk uang. Semua kita ukur dengan uang. Bahkan kita menghabiskan waktu kita untuk uang. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita buka Bapak Ibu. Matius 6 ayat 19 sampai 21 Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, jangan mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusak. Tapi kumpulkanlah harta di sorga, karena di sorga tidak ada ngengat dan tidak ada karat. Kalau begitu, apa harta yang bisa kita bawa ke sorga, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa membawa HP kesayangan Bapak Ibu ke sorga? Nanti dari sorga chat kita, WA ke kita. Wah, Pak Gembala, kami sudah duluan di sorga. Ternyata di sorga itu enak, cetek, kirim. Ini loh suasana di sorga, cepret. Bisa Bapak Ibu bawa HP Bapak Ibu ke sorga? Bisa bawa sepatu kesayangannya ke sorga? Bisa bawa baju kesayangannya ke sorga Bapak Ibu? Bisa bawa jam tangan kesukaannya ke sorga? Gak bisa. Paling juga yang bisa kita bawa sampai pemakaman tok. Yang kita bisa bawa hanya Bapak Ibu sampai kepada liang kubur saja. Itu pun tidak sampai ke sorga. Saya dulu punya paman, anaknya meninggal. Lalu kemudian pada saat anaknya meninggal, dimasukkanlah barang-barang berharga. Dikasih cincin di jari anaknya, dikasih kalung di lehernya, dikasih gelang kaki di kakinya. Lalu ditanya, kenapa dikasih perhiasan di orang yang sudah mati? Lalu dengan santainya paman saya bilang, supaya ada dipakai di sorga. Lalu ibu saya diam-diam dilepasin itu cincinnya, gelang kaki, gelang kakinya diambil, gelang kalungnya diambil. Lalu diambil sama ibu saya, dijual di pasar. Lumayan, uangnya banyak Bapak Ibu. Kita itu tidak bisa bawa apa-apa ke sorga, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena harta yang bisa kita bawa ke sorga itu adalah cuman iman percaya kita sama Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena harta yang kita bisa bawa ke sorga itu adalah hanya iman kita kepada Yesus Kristus. Karena seperti kata firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita buka Lukas 14
ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tuhan Yesus bilang, demikian pula lah setiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Tuhan Yesus mengatakan tidak dapat menjadi muridku. Setiap orang yang tidak bisa melepaskan diri dari segala harta miliknya, Tuhan Yesus bilang gak bisa jadi muridku. Apa yang menjadi milik kita di dunia ini? Apa yang menjadi milik kita di dunia ini? Tuhan Yesus tadi sudah mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Kalau begitu, di mana kita mau menyimpan uang kita? Di mana kita mau berinvestasi? Dan Tuhan Yesus mengatakan, berinvestasilah di sorga, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Amin. Kalau Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini karena Bapak Ibu sedang berinvestasi masa depan, investasi sorgawi, mengumpulkan harta yang tidak dapat binasa, mengumpulkan harta yang akan kita bawa sampai ke sorga, yaitu iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana Elisa dipanggil Tuhan. Yang ketiga, Elisa dipanggil Tuhan dan dipenuhi kuasa Tuhan. Elisa dipanggil Tuhan dan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Apa buktinya bahwa Elisa ini dipenuhi kuasa Tuhan? Mari kita buka 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 21. 2 Raja-Raja 2. Sudah ketemu Bapak Ibu? 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Mulai ayat 19 sampai 22 saja. Kita baca bersama-sama dari judulnya 1, 2, 3. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Stop. Jadi di Yeriko itu dikatakan kotanya baik, tapi airnya enggak baik. Itu yang pertama, airnya tidak baik. Yang kedua, sering ada keguguran bayi. Ada apa? Kok di Yeriko itu perempuan hamil sering ada keguguran bayi? Apakah di sana ada yang suka curi-curi kandungan Bapak Ibu? Dulu saya ingat Bapak Ibu waktu Ibu Gembala mengandung anak kami yang pertama Rahel, saya dengan Ibu Gembala itu suka jalan pagi gitu ya. Ada orang Minang yang menasihatkan begini, Pak, kalau mau jalan-jalan itu Pak, jangan lupa istrinya itu ngantongi gunting, disakuin gunting. Saya tanya, harus orang itu menyakuin gunting? Mereka bilang, karena ada di sini yang suka memindahkan hamilnya orang ke orang lain. Jadi kalau dikantongi gunting, takut dia. Harus jalan kemana-mana bawa gunting Bapak Ibu. Apakah dulu Bapak Ibu pernah tahu itu? Harus bawa gunting. Padahal sebenarnya jangan bawa gunting Bapak Ibu.
mendingan bawa golok, lebih besar. Tapi saya nggak percaya lah. Saya sama Ibu Gembala kami jalan saja terus. Walaupun sepanjang jalan ditanya, Pak Bu sudah mengantongi gunting? Nggak ada. Sudah mengantongi gunting, ketemu orang sudah bawa gunting, sudah bawa gunting, sudah bawa gunting. Nggak perlu bawa gunting. Bawa Tuhan Yesus saja Bapak Ibu. Amin. Bawa Tuhan Yesus aja, nggak usah bawa gunting. Emang setan takut sama gunting Bapak Ibu? Kalau dia setannya dulunya di dunia tukang jahit, kemana-mana bawa gunting dia. Kalau ada tukang jahit yang bunuh diri Bapak Ibu, dia akan gentayangan bawa gunting kemana-mana. Gak ada itu. Tapi di Yeriko dikatakan sering ada keguguran bayi. Ada dua penyakit di Yeriko itu. Airnya tidak sehat. Yang kedua sering keguguran bayi. Kita baca ayat 20. 1, 2, 3. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Dikasih apa Bapak Ibu? Dikasih apa? Garam. Kalau gitu kalau lagi hamil jangan mengantongi gunting, tapi lebih baik mengantongi garam. Kantongi garam. Tapi sebelum mengantongi garam lihat dulu kandungan yodiumnya berapa. Elisa itu hanya ambil garam Bapak Ibu, lalu dituangkan itu ke mata air itu. Karena memang garam itu berfungsi untuk menetralisir racun Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah pengalaman jadi anggota pramuka? Kalau berkemah apa yang tidak boleh lupa dibawa? Apa? Garam. Jadi sekeliling kemah itu harus ditabur dengan garam. Kenapa harus ditabur dengan garam Bapak Ibu? Supaya reptil atau hewan-hewan melata itu tidak masuk ke dalam kemah. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Waktu di Pekanbaru, pastori itu kalau sudah jam-jam 6:30, jam 7 ke jam 8, kalau ada hujan gerimis, pasti di samping pastori itu ada bayi menangis. Ada bayi menangis. Terganggu sekali Bapak Ibu saya. Waktu itu saya sangat-sangat terganggu. Karena kebetulan posisi pastori kita di Pekanbaru itu ya persis seperti ini. Jalan besar baru ada ke belakang. Nah, jadi sering saya mendengar suara bayi nangis. Bahkan anak-anak saya pun waktu itu kecil sering mendengar juga. Apa yang saya lakukan? Kalau suara bayi itu kedengaran, saya ambil garam Bapak Ibu. Saya tabur garam di sepanjang keliling pastori. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak muncul lagi. Pernah 3 tahun kemudian muncul lagi dia. Saya tabur lagi garam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai hari ini, sampai saya pindah dari sana, gak pernah lagi kedengaran suara bayi itu. Bapak Ibu tahu kenapa bayi itu tidak pernah kedengaran lagi? Bayinya sudah besar. Waktu bayi dia nangis-nangis Bapak Ibu. Udah 15 tahun masa masih nangis-nangis. Bayinya udah besar kali Bapak Ibu ya. Gak pernah lagi kedengaran nangisnya itu. Pak Paijan waktu pembangunan gereja ini, ada seorang perempuan ya Pak Paijan ya, kora-kora di belakang, sweng. Lalu Pak Paijan bilang ke saya,
Pak, tadi kok ada perempuan kora-kora di belakang? Lalu Pak Paijan lihat di belakang, nggak ada, kata. Mungkin dia lagi cari garam. Cari garam Bapak Ibu. Elisa menawarkan air yang membuat kematian itu hanya dengan garam Bapak Ibu. Berkuasa. Ini membuktikan bahwa Elisa itu adalah hamba Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Sejak saat itu tidak ada lagi perempuan yang mengandung yang mengalami keguguran bayi. Jadi ternyata bayi-bayi yang di kandungan itu sering gugur karena airnya tidak sehat. Maka matilah bayi-bayi di kandungan. Tapi Elisa menawarkan itu dengan hanya garam yang ditaruh di pinggan atau garam yang ditaruh di dalam piring, ditabur itu selesai sudah. Bukti yang kedua bahwa Elisa ini adalah orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kita perhatikan Bapak Ibu ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Jadi dari sini kita melihat anak-anak di Betel itu mengejek fisiknya Elisa. Apa kekurangannya Elisa? Botak, gundul. Naiklah botak, naiklah botak. Kira-kira begitulah. Diejek sama orang anak-anak Betel. Atau kalau sekarang, oh orang gila, oh orang gila. Biasa kan sering bilang gitu Bapak ya. Tapi di anak-anak Betel bilang naiklah botak, naiklah botak, kira-kira seperti itu. Waktu dia diejek, apa yang terjadi sama orang-orang yang mengejek ini? Ayat 24. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 42 orang anak itu dicabik-cabik sama beruang hanya karena perkataan botak. Naiklah botak, naiklah botak. Elisa hanya berpaling ke belakang dan melihat dicabik-cabik sama beruang. Ini membuktikan bahwa Elisa ini adalah orang yang penuh kuasa. Ketika dia hanya cukup melihat saja, dia mengutuk mereka. Dan akhirnya 42 orang anak ini dicabik-cabik sama beruang. Perkataan Elisa sebagai hamba Tuhan, dia penuh kuasa dan kuasa itu langsung dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Seorang hamba Tuhan ketika dia diberi kuasa oleh Tuhan, karena Tuhan melihat orang itu layak untuk diberi kuasa. Amin Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan dia diberikan kuasa oleh Tuhan karena dia memang layak untuk diberi kuasa. Karena justru lewat kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya punya kesaksian yang seumur hidup saya gak pernah lupa. Waktu saya di Pekanbaru, ada seorang tetangga saya orang Kristen, nakalnya minta ampun. Orang Kristen, nakal minta ampun. Kalau kita ada ibadah, dia sengaja pasang musik keras-keras luar biasa, supaya ibadah kita ini tidak berjalan. Suatu kali dia pernah mendatangi saya dengan golok yang panjang. Dia kira saya takut. Saya tidak takut, saya bilang ke dia. Kalau malam itu, karena dia buka warung, sampai jam 3, jam 4 pagi baru tutup. 2 jam, 3 jam, 4 jam. 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 2 j
Kebetulan gereja kita itu pagar kelilingnya itu waktu itu masih seng. Asal ada sedikit masalah dia pukul seng itu, ribut banget minta ampun Bapak Ibu. Warungnya pernah dilemparin orang karena sampai pagi. Tapi sasarannya selalu gereja, selalu gereja. Dengan saya hubungannya tidak baik, cari masalah terus dengan saya itu orang satu itu. Kerjanya itu Bapak Ibu. Menderes apa itu? Kelapa untuk gula Jawa itu ya. Kalau di sana namanya tua. Jadi kerjanya menderes itu. Suatu ketika saya itu habis kesabaran betul Bapak Ibu. Doa saya itu enggak baik. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, pada saat dia manjat kelapa, jatuhkanlah dia. Saya doa, saking jengkelnya saya Bapak Ibu. Cari gara-gara terus. Kalau dia bawa mobil itu sengaja depan rumah saya, gitu. Waduh, ini orang satu ini harus sabar. Ternyata nggak sabar saya Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, kalau dia manjat kelapa Tuhan, jatuhkanlah dia, biar dia lumpuh sekalian. Jelek doa saya Bapak Ibu. Sampai pagi-pagi sering saya nyanyi. Kalau Ibu Gembala sudah berangkat kerja, anak-anak sudah sekolah, saya sering menyanyi. Lumpuhkanlah. Biasanya lagunya itu apa? Lumpuhkanlah ingatanku, ingatan tentang kamu. Kan begitu. Saya ganti kata-katanya. Lumpuhkanlah orang itu, biar dia tahu rasa. Tobatkanlah dia dari dosanya. Setiap pagi saya nyanyikan, lumpuhkanlah orang itu, lumpuhkanlah orang itu. Suatu ketika dia manjat kelapa, betul-betul jatuh dia Bapak Ibu. Lumpuh dia betul-betul. 3 bulan apa 6 bulan? Dalam hati saya, karena saya doakan. Saya nyanyiin tiap pagi, lumpuhkanlah orang itu. Waduh, betul-betul lumpuh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, setelah itu dia sehat lagi. Baik dia Bapak Ibu. Gak mau lagi dia ganggu-ganggu gereja. Didoain yang jelek dulu baru dia tobat. Didoain jelek, tobat. Didoakan yang baik-baik, gak tobat dia. Saya sudah bosan berdoa untuk dia. Berkati dia Tuhan, sadarkan dia Tuhan, tobatkan dia Tuhan. Udah habis kesabaran saya. Saya doakan yang jelek, baru tobat Bapak Ibu. Itu yang dilakukan oleh Elisa. Ketika orang-orang anak-anak di Betel itu mengolok-olok dia karena botak, Elisa kemudian berpaling dan melihat mereka, dikutuknya mereka. 24 anak itu mengalami hal yang kurang mengenakan, dicabik-cabik oleh beruang. Artinya apa? Ketika mereka dicabik-cabik oleh beruang, seumur hidup anak-anak itu punya tanda di tubuhnya, ada bekas cabikan beruang, dan mereka akan ingat mereka dicabik beruang karena mereka mengatakan Elisa botak. Kan begitu Bapak Ibu. Karena mereka mengatakan itu kepada Elisa. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Elisa dipanggil oleh Tuhan? Dia dipanggil oleh Tuhan ketika dia sedang bekerja. Yang kedua, ketika dia sedang memiliki uang yang banyak, atau dia adalah orang yang diberkati. Dan yang ketiga, dia dipenuhi kuasa oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita hari ini punya panggilan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu dan saya punya panggilan melayani Tuhan. Kita tidak harus menjadi hamba Tuhan, tapi paling tidak kita bisa menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga yang terkasih, yang kami selalu muliakan, yang kami puji dan yang kami sembah, kami bersyukur hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki hati, semangat dan jiwa melayani seperti halnya hamba-Mu Elisa. Dan kami mau Tuhan pakai
Dan kami mau Tuhan memakai kami. Walaupun kami Tuhan sedang bekerja, walaupun karir kami sedang baik, walaupun usaha kami sedang naik, kami percaya Tuhan akan memakai kami. Dan Tuhan akan memenuhi kami dengan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mengundang pemain musik dan singer maju ke depan. Lagunya. Baik Bapak Ibu, hari ini merupakan undangan istimewa bagi kita, di mana Tuhan Yesus mengundang kita untuk makan dan minum seperjamuan dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian yang akan mengantar kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Karena salibmu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Terang-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ini jiwa kami, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita ulang dari awal. Hanya Kau Tuhan. Saya mengundang pelayan meja maju ke depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan di hati kami. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini undangan spesial dari Tuhan Yesus bagi kami. Masuk dalam perjamuan suci, makan dan minum bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Layakkan kami, supaya perjamuan kudus hari ini membawa berkat, damai, sukacita, kesembuhan, pemulihan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bagian firman Tuhan menjadi dasar perjamuan kudus hari ini.